Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai kematian menjemput kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan fikih haji dan umrah, dan kita masih membahas tentang rukun yang pertama dari rukun haji, dan rukun yang pertama ini juga masuk ke dalam pembahasan umrah, yaitu ihram. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan dan kita telah baru saja rampungkan tentang larangan-larangan ihram, hal-hal yang dilarang dalam kondisi ihram. Nah, berikut ini kita akan sebutkan hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang ihram dalam kondisi ihramnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang dibolehkan bagi orang yang berihram dalam kondisi ihramnya adalah mandi. Itu membasahi tubuh dalam kondisi ihram itu dibolehkan. Walaupun sudah melakukan mandi ihram, maka tidak mengapa dalam kondisi ihram itu mandi. Contoh seperti yang pernah kita sampaikan, ketika mungkin kita baru sampai di hotel atau apartemen yang ada di Mekah, baru saja sampai, dan kita masih dalam kondisi ihram karena baru saja sampai dari safar. Baik itu bagi orang yang mungkin langsung dari tanah air naik pesawat, lantas dia landingnya dari Jeddah dan langsung biasanya menuju Mekah, atau orang yang baru tiba dari Madinah atau tempat-tempat yang lain untuk melakukan manasik haji maupun umroh dalam kondisi ihramnya. Nah, biasanya
keringetan, biasanya kegerahan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, atau tidak dalam kondisi kegerahan atau keringatan, ya. Tidak masalah untuk mandi, tapi jauhi ya sabun, demikian pula sampo atau shower apa saja yang wangi. Ya, karena dalam kondisi ihram tidak boleh berinteraksi dengan hal-hal yang wangi, parfum, minyak wangi, ya, dan apa saja yang wangi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak mengapa mandi. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak mengapa pula untuk mengganti pakaian ihramnya, baik laki ataupun perempuan. Tadi itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, boleh ya untuk mandi, begitu juga untuk ya mengganti pakaian. Bagi wanita, begitu juga bagi pria, demikian. Berarti kalau pria itu pakaian ihramnya itu boleh diganti, tapi hindari pakaian-pakaian yang dikenakan wewangian, tidak boleh. Ini sudah kita sebutkan ya dalam larangan-larangan ihram, yaitu menggunakan ya pakaian yang wangi, demikian. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la talbasu minasiyah bisyai'an masahu za'faran. Jangan kalian memakai pakaian yang terkena oleh za'faran atau waras, yaitu salah satu dari wewangian. Ya. Ini sudah kita sebutkan dan ini terlarang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini al-ightisalu li ghairi ihtilamin, yaitu mandi bagi orang yang tidak mimpi basah, bukan karena mimpi basah. Hukumnya boleh. Tetapi kalau mimpi basah gimana? Hukumnya bukan boleh, wajib jadinya. Ya. Nah, jadi dalam kondisi contoh ya, dalam kondisi ihram, kalau ada orang mimpi basah, ya, mungkin dalam perjalanan itu sudah lama nggak ketemu sama pasangannya, gitu ya, atau memang belum punya pasangan, ya. Jadi mimpi basah, ya wajib. Apakah itu membatalkan ihramnya? Tidak, ya, tidak membatalkan ihramnya. Karena mimpi basah tidak disengaja, ya sesuatu yang dimaafkan. Nah, disebutkan di sini dia dengan ungkapan al-ightisalu li ghairi ihtilamin, mandi bukan karena mimpi basah, itu hukumnya boleh. Kalau mandi karena mimpi basah jadi wajib, makanya disebutkan dengan bahasa seperti ini. Kalau sekadar mandi saja nanti orang akan memahami apakah kalau nggak mandi karena mimpi basah nggak masalah gitu. Nah ini jadi masalah jadinya kan. Makanya dikasih penjelasan tambahan, yaitu al-ightisalu li ghairi ihtilamin, mandi bukan karena mimpi basah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah an Abdullah bin Hunainin an Abdullah bin Abbasin wal Miswar ibni Makhramah annahuma ikhtalafa bil abwa. Dari Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Miswar ibnu Makhramah, bahwasanya keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dan Miswar ibnu Makhramah, itu pernah berselisih pendapat di wilayah namanya Abwa.
abwa. Faqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yaghsilul muhrimu ra'sahu. Orang yang ihram itu boleh membasahi kepalanya, mencuci kepalanya, boleh. Wa qala al-Miswar, Miswar mengatakan, la yaghsilul muhrimu ra'sahu, tidak boleh orang yang ihram ya mencuci kepalanya, membasuh kepalanya. Fa arsalani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu as'aluhu an zalika. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu mengutusku. Siapa di sini? Aku maksudnya adalah Abdullah bin Hunain. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengutus kepada Abdullah bin Hunain. Ini dalam kondisi mereka ini ihram ya, sedang ihram ini. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Miswar ibnu Makhrama sedang berselisih pendapat. Ya, boleh nggak orang yang ihram itu nyuci kepalanya, basahin kepalanya? Ibnu Abbas mengatakan boleh, nggak mengapa. Miswar mengatakan nggak boleh, ya. Nah caranya gimana? Nah di sini kalau kita berselisih pendapat, memang di sini kita cari penengah, ya. Kita cari penguat, ya, untuk menguatkan pendapat kita. Farsalani Ibnu Abbasin ila Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengutusku, yaitu mengutus Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat senior ini, ya, Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini senior, ya, senior. As'aluhu an zalika, agar aku bertanya kepadanya tentang masalah itu. Ya. Jadi lihat bagaimana terkadang ya junior itu berbeda pendapat dan selesai dengan senior. Nah, itu butuhnya kita senior gitu ya. Ya ustadz-ustadz pun, para ulama pun demikian. Kalau berselisih pendapat nanti kembalinya kepada senior gitu. Mungkin antum pernah dengar ya. Itu Syekh Sulaiman Sulaiman Ar-Ruhaili, ya. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kita kenal beliau adalah seorang ulama. Bahkan beliau punya jadwal khusus majelis bahas masalah fikih ya di Masjid Nabawi, ulama. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang besar, beliau itu selalu merujuknya, bahkan mengarahkan pertanyaan kepada siapa? Syekh Saleh Fauzan. Lihat itu. Begitu. Nah, begitulah ulama ngajarin kita. Kalau junior nanya sama senior, gitu, paham ya? Jadi nggak pinter-pinteran itu junior. Ya. Rasulullah sudah wafat. Ya. Kondisi ini Rasul sudah wafat. Kalau seandainya ada Rasulullah, nggak perlu ini kemana? Ke sahabat senior. Langsung para sahabat semuanya itu ke siapa? Ke Rasulullah. Wafat Rasulullah, yang ada di sini senior dan junior. Walaupun ketika Rasulullah ada namanya sahabat junior dan senior. Cuma karena Rasulullah sebagai peletak syariat, maka yang menjadikan tumpuan pertanyaan ya itu adalah Rasulullah SAW. Demikian. Nah, ketika Rasulullah wafat, maka disinilah dia fungsinya apa? Senior. Makanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama dengan orang-orang senior kalian. Senior dalam ilmu, senior dalam pengalaman, ya, senior di dalam dahulu senior di dalam usia.
Bahkan ada yang senior di dalam lebih dahulu, contohnya di dalam sunnah ini. Kalau di zaman Rasulullah dahulu, yang lebih dahulu dia masuk Islam. Nah, itu ada porsi diberikan kepada mereka. Jadi dalam Islam ada begitu. Ya. Memang begitu kita. Diajarin seperti itu. Karena para salaf juga begitu. Jangan sok-sokan. Nah, gitu dia. Junior sok-sokan. Nah, gitu dia. Pinter-pinteran. Kan nggak masalah toh kalau bertanya. Ya. Lebih-lebih dalam hal yang tidak diketahui permasalahannya, ditanyakan. Abdullah bin Abbas paham. Cuma masalahnya itu berselisih. Maka gimana caranya? Nah, kita selesaikan dengan apa? Senior kita. Nah, begitu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang ditanyai. Fa wajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini. Wa huwa yastatiru bisaubin. Lalu aku dapati beliau itu mandi. Di antara dua semacam sesuatu yang bisa untuk menutupi, ya. Bainal qarnaini. Kalau qarnain itu bisa qarn tanduk sebenarnya, ya. Tapi di sini di situ terjemahkan apa? Di antara dua telinga. Nah, disebutkan dengan telinga nih. Wallahu a'lam, ya. Apakah maksudnya telinga di sini? Wallahu a'lam. Tapi disebutkan mandi. Mandi di antara dua telinga itu maksudnya apa? Ya, baik ya. Jadi seperti ini nama tempat, ya, di antara dua qarnain, ya. Mungkin semacam dua tempat tanduk yang dikasih mungkin apa? Penutup. Karena disebutkan wa huwa yastatiru bisaubin, dan dia itu yang menutup diri dengan pakaian. Demikian. Qala, maka aku mengatakan fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya, yaitu Abdullah bin Hunain. Faqala, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, man hadha, siapa ini? Faqultu ana Abdullah bin Hunain. Maka yang diutus tadi itu mengatakan, aku adalah Abdullah bin Hunain. Ya, aku adalah Abdullah bin Hunain. Nah, demikian kalau kita bertamu atau mendatangi seseorang sementara orang itu tidak kenal sama kita, maka kita harus memperjelas diri. Ya. Jangan siapa saya, ya saudaramu, ya gitu. Nanti jangan-jangan malaikat maut, ya. Sebutkan namanya, ya. Demikian, biar kenal. Arsalani ilaika Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma as'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrimun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengutusku kepada Anda agar aku bertanya kepada Anda bagaimana Rasulullah SAW mencuci atau membasuh kepala beliau dalam kondisi ihram. Nah, tahulah di sini Abdullah bin Abu Ayyub Al-Ansari. Maka langsung dikasih contoh. Fawadha Abu Ayyub radhiyallahu anhu yadahu ala saubi fata'ahu hatta bada li ya ra'suhu. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meletakkan tangannya pada pakaian tersebut. Lalu dia mengetuk-ngetukannya, ya, sampai ya tampaklah kepalanya ya kepadaku. Summa qala, jadi tadinya ini ketika mandi itu enggak nampak, mungkin sambil jongkok begitu ya, kelihatan. Jadi tanya,
ya ucapan salam, kemudian siapa ini kan gitu. Rupanya ya orang utusan dari Abdullah bin Mas'ud yang bernama Abdullah bin Hunain. Nah, begitu. Baik, jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu memunculkan kepalanya. Ya. Summa qala li insanin yasubbu, ya, lalu ia mengatakan kepada seseorang yang akan menuangkan air. Subba, yaitu tuangkan air. Fasabba ala ra'si summa harraka ra'sahu biyadihi, ya. Lalu ya ketika Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan tuangkan air, kayak siramkan begitu ya, tuangkan air ya. Maka orang tersebut menuangkan air itu kepada kepalanya. Kemudian dia pun menggerakkan kepalanya dengan tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbara, fa'aqbala bihima wa adbara. Ya, jadi menggerakkan kepalanya ya dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, demikian. Summa qala, kemudian Abu Ayyub mengatakan radhiyallahu anhu, hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan hal itu. Ya. Jadi sudah dituangkan, digerakkan seperti itu. Ya, seperti orang mengusap kepala, tapi ini dibasahin ya. Seperti itu ya. Faqala Miswar, nah setelah ada jawaban seperti ini dan disampaikanlah kepada keduanya, jadi utusan ini kembali kepada dua orang yang berselisih ini di Abwa. Setelah diberitahu kepada mereka berdua bahwasanya memang betul lah apa yang dilakukan, dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ya benar bahwasanya boleh bagi orang yang ihram ya mencuci kepalanya. Maka Miswar mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, faqala al-Miswaru li ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Maka Miswar mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, la umari ka abadan. Selamanya aku tidak akan mendebatmu lagi, katanya. Kenapa? Kalah dia kah? Ya, kalah dia. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya untuk mandi bagi orang yang ihram. Ya, bukan hanya mandi, lebih-lebih daripada itu, yaitu membasahi kepala itu boleh, demikian. Ya. Dan ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, rubama qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ta'al ubaqika fil ma'i ayyuna atwalu nafsan wa nahnu muhrimun. Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, satu hari Umar radhiyallahu an pernah mengatakan kepadaku, ya, ta'al, kemari, mari, ubaqika fil ma' ayyuna atwalu nafsan wa nahnu muhrimun, ya. Aku akan tenggelamkan kamu di air. Siapakah yang paling panjang napasnya sementara dalam kondisi kita berihram? Ya. Jadi menunjukkan bolehnya untuk apa? Membasahi ya muka, wajah. Nah, ini seperti mandi. Jadi boleh demikian, ya. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Baik, ini dalil yang menunjukkan bolehnya untuk mandi. Begitu juga mengganti pakaian, ya. Berikutnya, yang kedua, kebolehan kedua adalah al-imtisyad, yaitu menyisir rambut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk mengatakan untuk menyisir rambut
dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inqidhi atau inqadhi ra'saki wamtashiti, gerai atau urailah rambutmu, rambut kepalamu, dan bersisirlah, demikian. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalam kondisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya sedang ihram. Nah, ini dibolehkan apabila dengan syarat aman rambutnya tidak gugur. Ya, tidak gugur, tidak rontok, demikian. Adapun kalau dikhawatirkan ya ini gugur atau rontok rambutnya, maka di sini ada perbedaan pendapat ya. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah tidak mengapa, karena bukan sesuatu yang disengaja untuk menggugurkannya, tapi karena ada kebutuhan untuk merapikan dan meluruskan atau untuk menyisir, berias, maka ini dibolehkan ya. Berikutnya ya, kenapa kok disebutkan al-imtishad ini, yaitu menyisir ini? Karena ada potensi kalau menyisir nanti gugur, rontok rambutnya. Nah, tapi di sini disebutkan tidak mengapa, karena memang tidak ada dalil tentang larangan menyisir itu, demikian ya. Yang dilarang adalah mengambil rambut lalu atau bulu-bulu dengan cara apakah memotong, dengan cara mengambil sebagian atau keseluruhan, atau dengan cara mencabutnya, demikian. Ini tidak dibolehkan. Kalau menyisir tidak bermaksud untuk mengambil rambutnya, tapi untuk merapikan. Apabila konsekuensinya adalah gugur rambutnya, maka menurut pendapat yang kuat tidak masalah ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga yang boleh adalah haqqur ra'si wal jasadi, yaitu menggaruk kepala dan badan. Nah, kenapa ini juga dibahas? Padahal ya mungkin apain pula hal ini dibahas. Nah, karena menggaruk ini bisa mengakibatkan bulu atau rambut itu rontok. Nah, gitu. Ya. Dan ini apakah termasuk dianggap itu mengambil rambut, menyebabkan ya rambut itu terpotong atau terlepas? Nah, ini termasuk yang dilarang. Nah, di sini menunjukkan ya bolehnya. Jadi dibahas dia untuk menunjukkan kebolehannya. Nah, sampai-sampai ada yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya orang dulu itu mungkin paham ya tentang apa? Larangan ihram, yaitu mengambil bulu dan rambut. Nah, makanya ditanyakan tentang apa? Tentang menggaruk. Kenapa? Kalau menggaruk ini kuat, ini akan menyebabkan lepasnya bulu atau rambut. Nah, gitu. Ibunda Aisyah pernah ditanya, annaha su'ilat 'anil muhrimi yahukku jasadahu. Bahwasanya beliau pernah ditanya tentang orang yang ihram menggaruk badannya. Faqalat na'am, iya boleh. Falyahkukhu wal yasdud. Ya. Iya, silakan garuk dan keras garuknya, silakan, enggak apa-apa, kuat garuknya. Demikian. Jadi enggak masalah untuk menggaruk ya dengan kuat. Hadisnya riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, walahu an yahukka badanahu idza hakkahu wa kadzalika idza iktasala wa saqata syai'un min sya'rih bidzalika lam yadurruhu. Ya. Syekhul Islam mengatakan dalam Al-Majmu'ah Al-Kubra, boleh ya bagi orang yang ihram itu menggaruk badannya kalau dia mau menggaruk, ya. Demikian pula apabila dia ingin mandi dan gugur sesuatu dari rambutnya karena mandi itu, hal itu tidaklah mengapa, tidaklah memudaratkannya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebenarnya dalilnya adalah dalil Abu Ayyub Al-Ansari
ya yang kita sebutkan sebelumnya. Beliau mandi, beliau menyeka rambut, ya rambutnya itu diarahkan ke belakang dan ke depan, nah seperti itu. Nah ini kan potensi membuat gugurnya rambut. Kalau seandainya pun gugur rambutnya bukan karena ingin menggugurkannya, maka ini tidak mengapa. Ya. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan wa amma haqqul muhrimi ra'sahu fala a'lamu khilafan fi ibahatihi. Adapun orang yang ihram menggaruk kepalanya, maka aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang kebolehannya. Maka aku mengetahui tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehannya. Lakin qalu, akan tetapi para ulama mengatakan yarfuqu li alla yantatifa sya'ruhu. Ya, hendaklah orang itu melakukannya dengan pelan agar rambutnya itu tidak gugur, tidak jatuh atau tidak tercabut, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hal yang dibolehkan yang keempat adalah al-ihtijam walau bihalqis sya'ri makanal hajm, ya. Yaitu berbekam walaupun harus mencukur rambut pada tempat bekamnya. Nah, mencukur rambut nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi ihram karena butuh untuk berbekam, contohnya mungkin memang sakit keras atau sakit yang mengharuskan bekam ini untuk menghilangkan sakit tersebut, maka di sini dibolehkan. Berdasarkan hadis Ibnu Bujainah radhiyallahu anhu yang mengatakan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun biliha jamalin. Ibu Bujainah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam dalam kondisi beliau itu ihram, ya, dengan liha jamalin. Liha itu artinya ini rahang, ya, jamal unta. Jadi mungkin rahang untanya itu ada ininya, ada rongganya, itu bisa untuk ya proses berbekam, ya. Sihi. Nah, beliau itu berbekamnya di satu tempat di jalanan Makkah. Tepatnya adalah tempat bekamnya di tengah kepala beliau. Nah, di sini sebagian ahli bekam mereka mengambil hadis ini untuk ya meletakkan, ya, atau salah satu titik bekam itu adalah pusat kepala, demikian, ya, pusat kepala, ya. Nah, sepertinya ini adalah kasus Rasulullah yang beliau ini diracun, ya. Jadi untuk mengambil racun atau darah kotornya itu dari tengah kepala, demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, tentunya kalau di tengah kepala dalam kondisi ihram, karena ini belum berakhir manasiknya, ini menunjukkan Rasulullah itu ya dicukur bagian kepala beliau, demikian, ya. Nggak akan mungkin bisa dilakukan bekam dalam kondisi ada rambut, pasti dengan cara dicukur, demikian, ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya ya berbekam walaupun harus dengan mencukur rambut atau lepasnya bulu. Pun kalau seandainya ya berbekamnya tidak di bagian rambut, tapi contohnya di bagian tubuh-tubuh yang lain, yaitu insya Allah Ta'ala ada bulu-bulu yang pasti gugur, rontok, paham ya? Pasti itu.
Nah, ini tidak mengapa kalau untuk keperluan bekam, untuk berobat. Ya. Lebih-lebih Nabi ini di tengah kepala itu pasti ada yang dicukur demikian. Bahkan mungkin dikerok begitu dia, dihilangkan rambutnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa di juz yang ke-26 di halaman 116, walahu an yahukka badanahu idza hakkahu wa yahtajima fi ra'sihi wa ghairi ra'sihi wa in ihtaja an yahliqa sya'ra al-dzakar jaza fa innahu qad sabata fi sahihi summa saqa al-hadits as-sabiq wa qala wa la yumkinu dzalika illa ma halqi ba'd asy-sya'ri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, boleh bagi orang yang ihram untuk menggaruk badannya bila dia ingin menggaruknya, dan boleh berbekam pada kepalanya atau selain kepalanya. Dan bila dia membutuhkan untuk mencukur rambut, ya mencukur rambut, ya maka itu dibolehkan, karena sesungguhnya telah ya didapatkan dalam kitab sahih atau hadis sahih ya bahwasanya Nabi SAW itu berbekam dalam kondisi ihram ya dengan rahang unta demikian ya. Lalu beliau mengatakan tidak mungkin hal itu dilakukan kecuali bersamaan dengan mencukur sebagian rambut itu demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jumhur ulama berpendapat bolehnya berbekam dengan syarat tidak berkonsekuensi ya mencukur rambut atau memotong rambut. Kalau terjadi pembekaman ya menurut jumhur ulama dengan mencukur rambut atau menghilangkan sebagian rambut, maka mengharuskan bayar tebusan demikian. Nah, hal ini dibantah oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi SAW berbekam ya dalam kondisi ihram dengan tulang rahang unta ya pada tengah kepala beliau ya. Titiknya pada tengah kepala beliau. Maka berkata Ibnu Hazm, lam yukhbir sallallahu alaihi wasallam anna fi dzalika gharamatan wala fidyatan wala wajabat lama aghfala dzalika wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiru asy-sya'ri afra wa inna ma nuhina an halq ra'si fil ihrami wal qafa laysa ra'san ya wala huwa min ar-ra'si. Beliau mengatakan ya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengkabarkan bahwa di dalam pembekaman tersebut yang mencukur itu adanya gharamah. Gharamah ya, gharamah itu sesuatu yang harus ditanggung. Demikian pula fidyah ya, yaitu tebusan. Andaikan hal itu memang wajib, maka tentu tidaklah hal itu terlalaikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang rambutnya ya termasuk yang lebat demikian. Sesungguhnya kita hanyalah dilarang dari mencukur rambut dalam kondisi ihram, ya demikian. Adapun qafa itu artinya tengkuk, bukanlah kepala dan tidak juga termasuk dari rambut kepala demikian. Wallahu alam, mungkin maksud dari Ibnu Hazm ini bekamnya di sini, padahal bekamnya itu adalah di tengah kepala demikian. Wallahu taala alam. Ya. Yang jelas ya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini kuat ya, karena berdasarkan dalil tersebut pastilah tentu ya mencukur rambut atau sebagian rambut itu diberlakukan ketika hendak berbekam pada ya tengah kepala, dan ketika
dibutuhkan untuk berbekam dalam rangka berobat, ya, maka yang seperti ini tidak mengapa harus melakukan pemotongan rambut atau menghilangkan sebagian bulu atau rambut atau mencukurnya, dan tidak ada tebusan padanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala masih berlanjut pembahasan tentang hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang ihram dalam kondisi ihramnya. Demikian ya. Baru kita bahas sekitar 4, dan di sini ada 16 poin. Masih banyak ya insyaallah ta'ala. Baik, bagi para hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan kalau mau bertanya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah ada riwayat yang sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sedekah setelah kematian di malam pertama, kedua, dan ketiganya? Ada tuntunannya dari Nabi, sebab orang yang melakukan demikian mereka beralasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bolehnya bersedekah untuk orang yang meninggal. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan dalil pengkhususannya, yaitu mengkhususkan sedekah di malam 1, malam kedua, atau malam ketiga dari kematian seorang mukmin. Ya, saya belum pernah dapatkan dalilnya. Tapi ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal tanpa menyebutkan waktunya secara rinci. Hadisnya adalah hadis Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat ibunya. Sepertinya dia ini begitu sedih karena mendapati ibunya wafat sementara dia tidak ada di sisi ibunya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Muslim juga demikian, tapi ini riwayat Imam Bukhari. Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah wafat dalam kondisi aku tak ada di sisinya. Jadi wafat ibunya dia gak ketemu gitu ya. Memang ini menyedihkan kalau kita katakan, ya sedih ya, terkadang begitu. Orang yang kita cintai ketika wafatnya kita gak ada di sisi dia, itu memang sedih kita, ya sedih. Nah begitu. Sampai-sampai dia mengadukan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu membuat sebuah komitmen. Apa itu? Dia mengatakan begini, ayam fa'uha syai'un intasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat sesuatu yang bila aku sedekahkan untuknya? Nah begitu, untuk ibuku itu. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, bermanfaat. Nah, ini hadis yang menunjukkan kepada kita, ini selesai hadisnya di sini ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bersedekah
untuk orang yang sudah wafat itu bermanfaat. Itu termasuk kirim pahala yang disyariatkan. Ya. Kirim pahala yang disyariatkan karena disetujui oleh syariat lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Boleh kirim pahala dengan sedekah untuk orang yang sudah wafat. Bahkan bukan hanya antara anak untuk orang tuanya, bisa sebaliknya atau bisa siapa saja. Demikian. Tapi ya tentunya dia orang muslim untuk orang muslim yang sudah wafat, demikian ya. Karena amalan orang kafir tidak akan diterima. Dan kalau orang yang kafir tersebut dia nggak akan mendapatkan kebaikan apapun dari orang Islam yang masih hidup bagi orang kafir yang mati, demikian. Baik ya. Nah, di sini dalil bolehnya untuk bersedekah, bahkan disyariatkan bersedekah untuk orang yang sudah wafat. Hanya saja nggak disebutkan tentang waktunya, ya. Bisa itu dekat, bisa jadi, tapi tidak dikhususkan 1, 2 atau malam ketiga, tidak. Maka pokoknya kalau sudah wafat, gitu ya, itu sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, nggak masalah. Tapi jangan ada pengkhususan, karena pengkhususan ini butuh kepada dalil, gitu loh, paham ya? Memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang berkabung. Berkabung itu 3 hari, kecuali seorang wanita, ya, tatkala suaminya meninggal dunia. Tapi berkabung ini yang 3 hari, ya, ini adalah fungsinya untuk takziah, gitu. Orang yang berkabung karena kematian orang yang dicintainya, maka orang lain itu silakan datang untuk memberikan penguatan pada diri orang tersebut. Demikian. Bukan ini jadi dalil untuk kirim pahala, bukan, gitu. Namanya nggak nyambung, gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ya silakan ya untuk mengirim pahala dengan sedekah. Tapi jangan khususkan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Orang yang sudah meninggal dunia tersebut terputus apanya? Amalnya, kecuali dari 3 jalurnya. Nah begitu. Yang itu semuanya dari dia. Nah gimana kalau dari orang lain yang mau kirim pahala kepada dia? Boleh. Maka sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu butuh dia untuk mendapatkan kiriman pahala karena dia tak lagi bisa beramal soleh untuk mendapatkan tambahan pahala. Maka sebagaimana dia butuh di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga atau di malamnya, begitu juga seterusnya dia butuh, gitu loh, paham ya. Jadi enggak ditentukan dengan waktu-waktu tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pernyataan? Pernyataan atau pertanyaan? Lembaga zakat mengambil biaya operasional dari harta zakat tersebut dengan status ya lembaga zakat itu dianggap amil dan itu adalah bagian zakat amil, begitu ya. Apakah boleh? Jawabannya wallahu ta'ala alam adalah boleh. Boleh. Tapi dengan syarat ya dia adalah lembaga zakat yang ditunjuk oleh penguasa pemerintah.
Demikian. Karena amil zakat ya itu dia mendapatkan ya perintah untuk menarik zakat dan membaginya itu atas dasar perintah dari apa? Mengumpulkan, kemudian mendistribusikan. Itu adalah kewenangan dari penguasa. Makanya Allah katakan ya di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah katakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ini perintah, betul kan? Kepada siapa perintahnya? Pada satu orang. Siapa itu? Yang orang yang dapat wahyu. Siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah ketika itu? Ya, pemimpin kaum muslimin. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya dari harta mereka sebagai sedekah wajib ya yang dengannya bisa mensucikan diri mereka dan mensucikan harta mereka, membersihkan harta mereka. Ya, mensucikan jiwa, mensucikan dari dosa, membersihkan harta, demikian. Nah, seperti itu. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu menjadi pemimpin. Dalam distribusinya atau dalam pelaksanaannya, penerapannya itu bisa melakukan perwakilan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memberlakukan penarikan zakat dengan menunjuk beberapa orang. Sampai ada seseorang yang dia, sampai muncul hadis ini ya, dia ada beberapa kasus, contohnya hadis di mana kita dapatkan ada seseorang yang dia itu mengumpulkan zakat tapi dia menerima hadiah. Padahal dia sudah dapat apa? Harta zakat nantinya. Dia dapat bagian dari harta zakat karena dia adalah amil, nanti dia dapat bagian, tapi dia menerima hadiah juga. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah dikatakan oleh dia, ini zakat untuk kalian, maksudnya zakat untuk Baitul Mal dan ini hadiah untukku. Marah Rasulullah. Ada apa gerangan seseorang yang dia ditugaskan ya untuk mengumpulkan harta zakat. Lalu dia ketika membawa harta orang-orang dia katakan, "Oh, ini harta zakat dan ini hadiah untukku." Tidakkah dia duduk saja di rumah apakah dia dapatkan hal itu? Nah, gitu ditegur sama Nabi. Maksudnya apa? Yaitu orang yang kalau sudah dipekerjakan terus ada dapat gajinya, jangan dia ngambil tambahan, nggak boleh. Nah gitu. Nah di sini contoh itu dipekerjakan oleh Nabi gitu loh, paham ya? Nabi siapa? Penguasa, demikian. Gitu juga ada sebagian orang yang datang kepada Nabi SAW itu minta ditunjuk jadi pengumpul harta zakat. Nah gitu. Ada yang datang kepada Nabi minta begitu. Ini menunjukkan bahwasanya memang amil zakat itu ditunjuk oleh pemerintah. Gitu, paham ya? Jangan sekarepe dewe, itu dia ambil sendiri gitu ya. Kalau gini bisa memperkoyok diri sendiri lah dia. Nah, kalau bukan berarti begini, bukan berarti tidak boleh menjadi wakil dari orang yang berzakat mendistribusikan apa? Zakatnya. Bukan nggak boleh, boleh. Masalahnya adalah apakah amil zakat yang boleh nanti mendapatkan bagian dari harta zakat itu, apakah boleh orang yang tidak ditunjuk pemerintah? Nah di sini dia, paham ya? Jadi amil zakat yang sah yang nantinya dia dapat bagian dari apa? Harta zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh siapa? Penguasa, gitu loh. Cuma memang kalau 10% gede banget itu. Kalau sempatlah ya 1 miliar didapatkannya, berapa itu? Koyo lah, bisa kawin lagi dia. Ya. Nah gitu kan. Ya mestinya ya semestinya bukan dengan persentase tapi seukuran pekerjaan dia, itu dia. Ya. Bukan persentase tapi seukuran pekerjaan dia.
Kenapa? Karena sesungguhnya makanya dikatakan amil. Amil itu adalah orang yang bekerja. Maka seukuran dari kelayakan pekerjaan dia, itu seukuran itulah dia berhak untuk mendapatkan ya gajinya. Jadi gaji itulah ya seukuran itu dia berhak untuk mendapatkan dari harta zakat. Bukan dalam bentuk persentase, karena dia bukan sedang berbisnis. Yang dengan persentase itu bisnis, mudharabah, syarikah, gitu dia paham ya. Dari hasil keuntungan baru dia dapat persentase. Dari margin bersih maka berapa? 30%, 40% gitu. Paham ya? Nah, kalau bisnis begitu dia dengan bentuk mudharabah, syarikah namanya bagi hasil. Nah ini bukan bagi hasil. Amil zakat itu pekerjanya bukan bagi hasil dia. Ya bekerja, ya digaji gitu dia. Dari harta baitul mal. Dalam hal ini bisa diambil dari apa? Harta zakat. Nah begitu. Kalau persentase 10%. Coba bayangin kalau tadi ya sampai 1 triliun. Dia timnya cuma 10 orang, 1 triliun majang kan? 1 triliun 10%. Piro Pak Yan? Hah? 100 juta. Nah, kan koyo kan? Mhm. Anak condong bisa dimasukkan tapi nggak disebut dengan operasional, tapi untuk amil zakat. Jadi memang include gitu dia. Jadi berapa yang diberikan? Nah ini untuk amil zakat sekian. Udah termasuk include semuanya gitu dia. Tapi tetap saja perhitungannya bukan model persentase gitu loh. Paham ya? Bukan persentase. Gede banget itu. Ya kan? Gede enggak? Coba kalau satu orang ditugaskan, dia nggak main tim, tapi satu orang, dia datang ke satu kota, ya, mah 4 langsung pulang istrinya. Ya. Itu bisa bawa miliaran itu. Ya. Jadi kita katakan gaji, yang tepat itu adalah gaji. Nah demikian, bukan persentase. Tapi gaji. Wallahu ta'ala alam. Ya, seperti itu. Silakan kalau mau bertanya. Ngirim bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini dibedakan antara anak dengan selain anak. Kalau anak tak pun diniatkan ataupun diniatkan, maka amal solehnya termasuk bacaan Al-Qur'annya tak terkhusus dengan Al-Fatihah saja, semuanya ya termasuk amal soleh yang lainnya, maka ini akan otomatis Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada orang tuanya, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Ya. Allah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 39 kalau nggak salah. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Di antaranya yang diusahakannya adalah anaknya. Bahkan anak itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu adalah hasil usaha yang terbaik. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil usaha terbaik kalian. Hadis riwayat Ahmad kalau tidak salah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak ini ya hasil usaha orang tua yang kalau dia beramal soleh akan didapatkan oleh orang tua. Lebih jelasnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu. Ini dia. Atau anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi anak itu aset bagi orang tuanya. Yang kalau dia melakukan amal soleh, maka itu akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Itu anak. Jadi kalau dia baca Quran, enggak hanya Al-Fatihah, bahkan yang lain. Tapi tidak bolehlah dia mengkhususkannya Al-Fatihah saja gitu. Kalau mau dia meniatkannya kirim pahala atau tidak meniatkan kirim pahala, maka amal soleh anak ini otomatis akan didapatkan oleh orang tuanya bila keduanya muslim, mukmin. Tidak ada pembatal amalnya. Sampai. Paham ya? Diniatkan atau tidak diniatkan. Cuma janganlah melakukan kebid'ahan. Itu dia. Nah, berbeda halnya selain dari anak. Ya, contohnya mungkin saudaranya, saudarinya gitu ya. Atau mungkin orang tuanya. Atau mungkin cucunya. Atau kakek, neneknya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini, karena tidak ada hubungan orang tua dengan anak, maka nggak akan sampai dia. Jadi prinsipnya, karena kirim pahala ini merupakan ajaran syariat, maka dia harus ada dalil untuk bolehnya terhadap kirim pahala tersebut. Kalau tidak, maka masuk ke dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Nah gitu dia. Nah kalau kirim pahala, karena asalnya, ini pendapat Imam Syafi'i, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidaklah mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Artinya, kebalikannya, kalau itu usaha orang lain bukan usaha dia, maka nggak akan dia dapatkan. Itu mafhum mukhalafah namanya. Kecuali anak, karena anak hasil usaha, paham ya? Adapun orang lain, karib kerabat tapi bukan anak, ini akan kena kepada pendalilan ayat ini. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Bisa dipahami? Dengan ayat ini, maka nggak akan bisa sampai itu amalan orang-orang lain kepada dirinya, kecuali ada dalilnya. Gitu loh, paham ya? Itu asal nggak sampai. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan, atas jiwa tersebut tanggungan dosa yang dia upayakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Itu jelas. Berarti kalau amalan orang lain nggak akan sampai kepada orang lain. Satu amalan yang dilakukan oleh satu amalan yang dikerjakan oleh seseorang, maka tidak akan sampai kepada orang lain, kecuali orang yang mengamalkan anak, dan itu harus ada kesamaan agama, yaitu sama-sama Islam. Yang kedua adalah kecuali bila orang tersebut beramal atas dasar sumbangsih dorongan siapa? Orang lain. Di sini ada dalil. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, petunjuk, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun. Nah, itu dia. Jadi kalau ada dia peran untuk menghasilkan sebuah kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, dia dapatkan itu atas dasar perannya. Orang tua termasuk ada perannya, gitu loh, paham ya? Loh, karib kerabatnya apa? Perannya. Gitu. Oleh karenanya, amalan-amalan yang mau dikirimkan pahalanya kepada orang lain asalnya nggak sampai berdasarkan dalil-dalil tadi. Kecuali yang dapat rekomendasi. Nah itu dia, paham ya? Gitu cara memahaminya. Apa contohnya? Tadi sudah kita sebutkan. Apa itu? Tentang kirim pahala lewat apa? Dengan sedekah. Maka harus ada dalilnya baru bisa sampai. Gitu loh, paham ya? Kalau baca Al-Quran, mana dalilnya? Gitu loh. Baca Quran kan amal soleh, mana dalilnya itu? Tidak bisa dengan dalil keumuman tersebut, tidak. Bahkan dalil keumuman menyatakan bahwasanya tidak sampai. Ya kan? Seseorang itu mendapatkan, ya, kecuali tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Berarti nggak dapat. Karena bukan dia mengusahakan, orang lain yang mengusahakannya. Nggak dapat. Baca Al-Quran, nggak dapat asalnya. Nah gitu, paham ya? Bisa dipahami. Kalau sedekah kan amalan orang lain, iya masalahnya ada dalilnya, gitu loh. Kerannya dibuka di situ. Nah ini keran yang mana ini? Butuh dalil dong. Gitu. Bisa dipahami. Itu cara memahami dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan terakhir di sini nih. Ustaz, mengenai cucu dari anak tiri, apakah mahram atau tidak? Cucu dari anak tiri. Anak tiri ini siapa nih? Hah? Anak tiri. Berarti kalau anak tiri ini berarti anak bawaan gitu kan? Betul ya? Mungkin dia menikah dengan seseorang yang punya anak bawaan. Yang dinikahinya punya bawaan anak. Nah itu anak tiri, betul ya? Betul kan? Ya betul nggak ya? Betul nggak? Iya betul lah, gitulah. Udahlah betul aja ya. Betul. Nah sekarang ini kadang ini kalau menyebutkan ini menantu dari bibi jalur mama, bingung lagi ya kan, perempuan gimana caranya itu. Ya. Pokoknya ini anak tiri terus punya anak. Pertanyaannya, anak tiri mahram atau tidak? Sekarang kalau kita balik ya, anak tiri dari siapa ini? Anak tiri dari seorang laki-laki. Berarti anak tirinya bawaan siapa? Siapa? Istrinya. Mungkin janda istrinya. Dinikahi, bawa anak. Ya tentunya dengan si laki-laki tadi beda kelamin. Kalau sama laki-laki ngapain pula lah disebut dengan mahram, kan gitu kan? Berarti kan beda jenis kelamin. Nah sekarang, pertanyaannya, apakah ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang janda dia bawaan anak, ini mahram bagi dirinya si anak tersebut, anak perempuan tersebut bila dewasa? Jawabannya dirinci. Kalaulah sang ibunya sudah didukhul, dimasukin, gitu maksudnya. Itu dukhul, itu bahasa fikih itu dukhul. Ini Ustaz ini porno, enggak porno, ini bahasa fikih. Ad-dukhul biha, qad dakhala biha. Nah, telah memasukinya gitu bahasanya ya. Ya, sudah menggaulinya itu bahasa kita. Ya. Maka jadilah dia apa? Mahram, karena ibunya sudah digauli. Maka enggak boleh itu anaknya ya dinikahi. Karena mahram mu'abbad, haram selamanya. Kalau ibunya tidak digauli, maka ini halal anaknya, paham ya?
Contoh nikah. Jadi sekedar akad nikah nggak menjadikan itu mahram, paham ya? Nunggu digauli. Ingat, ini kalau yang bawa siapa? Yang bawa anak tirinya ini anak bawaan, ini adalah perempuan, paham ya? Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan janda yang bawa anak perempuan, maka dengan akad nikah tak spontan jadi apa? Mahram, paham ya? Dengan akad nikah. Nunggu dukhul dulu, masuk dulu baru dia apa? Jadi mahram. Udah jangan diperjelas. Sudah jelas ini. Sudah paham ya? Itu dalam surah An-Nisa ayat 23 disebutkan. Istilah ini disebut dengan robibah. Robibah perempuannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Lalu ada poin disebutkan setelah itu dengan poin beberapa, ya. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Itu. Ya. Dan diharamkan adalah rabaib, yaitu anak-anak bawaan istri kalian, anak perempuan bawaan istri kalian, yang di dalam asuhan kalian dari istri-istri yang telah kalian dukhul. Itu bahasanya itu dalam Al-Quran, dukhul. Ya, fa'illam takun dakhaltumuhunna fala junaha alaikum. Kalau belum kalian dukhul itu istri kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian anaknya gitu untuk dinikahi gitu. Kalau kita mungkin, "Boh, dua-dua digarapnya," katanya gitu ya. Padahal ibunya belum diapa-apain, cuma akad saja. Tapi ingat, ada sebagian mengatakan lihat aurat dan lihat kemaluan saja itu sudah apa? Sudah termasuk, nah gitu. Jadi anaknya jadi mahram. Ada yang begitu sampai seperti itu ya. Baik ya. Nah kalau dibalik apa? Anak tirinya adalah laki-laki. Berarti ini siapa? Perempuan. Bisa dipahami. Nah ini nggak ada rincian. Kalau tadi ada rincian. Sekedar akad saja seorang perempuan ya dengan seorang laki-laki yang dia bawa anak laki-laki, maka sekedar akad saja maka ini jadi mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad, haram selamanya. Paham ya? Di ayat yang ke-22 dari surah An-Nisa itu sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa." Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Artinya dengan akad saja itu jadi mahram selamanya. Paham ya? Nah pertanyaannya begini. Tadi anak tiri. Lah ini yang mana ini anaknya? Anak dari anak tiri. Pripun toh? Cucu, ya betul kan? Cucu dari anak tiri. Di mahram atau tidak? Nah sekarang begini. Baik, kita buat contoh. Berarti kan nanti beda kelamin gitu kan. Kasus tadi seorang laki-laki menikahi apa? Janda yang bawa anak perempuan. Kalau ibunya belum didukhul, mati ibunya. Entah karena doanya atau gimana kan. Jadi belum didukhul. Jangankan cucunya, anaknya saja apa? Halal, paham ya? Jadi bukan mahram. Baik, ini selesai. Nah sekarang, kalau dia sudah didukhul, berarti si anak tiri tadi yang perempuan bagi sang bapak tirinya adalah mahram. Mamanya mahram, ya anaknya kalau lahir dari dia mahram. Gitu loh, paham ya? Nah sekarang kita balik lagi, kalau seandainya nih seorang perempuan menikahi laki-laki yang bawa anak laki-laki dengan nikah, mahram nggak ini anak laki-laki dengan si ibu tiri? Mahram.
Menikahlah si anak laki-laki, anak tiri tadi dengan seorang perempuan, lahir anak laki-laki. Gitu kan? Dengan si ibu ini. Berarti cucu. Mahram tidak? Mahram, gitu. Karena usulnya mahram, maka furuknya juga mahram. Gitu, paham kan? Jawabnya rinci. Jangan dijawab sekali gebrak. Wah, repot. Orang bentuknya beda kan gitu ya. Nggak bisa dia harus dirinci. Bisa dipahami? Sudahlah ya, cukup ya. Udah malam kali ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Ya, kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikanlah dan maafkanlah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.